birokrat, akademisi, kemudian bahkan peneliti ya, Mbak Nuril, peneliti itu juga sangat dibutuhkan ya. Nah, ada juga yang bergerak di bidang interest group, pressure group, bahkan umpamanya sebagai fasilitator pembenaran. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Visip Unpad. Kembali lagi bersama saya Nurila Novel. Hari ini saya tidak sendiri. Hari ini kita akan berdiskusi atau berbagi informasi tentang program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Nandang Alamsyah Deliarnor, SAP SHM HUM. Selamat siang, Prof. Nandang. Selamat siang, Mbak Nuril. Selamat siang juga seluruh penonton. Oke, alhamdulillah hari ini semangat ya Prof ya. Siap. Kita akan berbagi informasi penting nih terkait dengan program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan. Nah, mungkin langsung saja ya, ini sahabat Visip mungkin juga sudah bertanya-tanya, sebetulnya program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan itu belajar tentang apa ya? Silahkan Prof. Nandang. Baik, terima kasih. Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan bahkan untuk kekinian ini lebih banyak terapan ya. Jadi makanya sekarang kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara daftar, nah di situ ada Magister Ilmu Pemerintahan Terapan, nah atau aplikasi. Mengapa demikian? Karena yang dibutuhkan ya, kalau apalagi ini tingkatannya pasca sarjana, nah itu adalah lulusan yang ahli nanti di dalam pemerintahan baik lokal maupun nasional ya gitu, dengan kemampuan tentu menganalisis permasalahan-permasalahan pemerintahan ya baik lokal maupun nasional, nah, secara teoritis, empirik, nah dan praktik. Nah ini yang apa namanya sangat dibutuhkan itu gitu, sehingga banyak ya profil-profil yang bisa dihasilkan dari program pasca sarjana ilmu pemerintahan itu barangkali ya. Nah, contohnya kalau umpamanya sebagai legislator, nah tentu nanti ahli di dalam bidang pembuatan kebijakan publik gitu ya, kemampuan merumuskan, melaksanakan dan melakukan evaluasi berbagai jenis kebijakan yang merupakan salah satu bidang kajian dari ilmu pemerintahan gitu. Nah, belum profil yang lain begitu ya. Nah, ini bisa ada birokrat, akademisi, kemudian bahkan peneliti ya, Mbak Nuril, peneliti itu juga sangat dibutuhkan ya. Nah, ada juga yang bergerak di bidang interest group, pressure group, bahkan umpamanya sebagai fasilitator pemberdayaan pembangunan masyarakat ya, atau dalam arti pemerintahan, atau konsultan politik pemerintahan ya, atau konsultan pemerintahan ya. Nah, khususnya saya kira seperti itu ya, cukup banyak ya yang bisa katakanlah menjadi profil ya, atau yang bisa diraih oleh lulusan dari program magister maupun apalagi doktor ya, dalam bidang ilmu pemerintahan. Oke. Jadi cukup luas ya Prof ya. Luas. Ternyata bukan hanya bisa menjadi birokrat tadi ya di bidang ilmu pemerintahan, tapi juga bisa akademisi, peneliti, konsultan ya. Bahkan gitu. Nah, tadi ini ada yang menarik nih Prof. Bahwa ternyata program pasca sarjana ilmu pemerintahan itu adalah terapan ya Prof ya. Yang mana tadi praktik katanya menjadi titik penting juga nih ya gitu ya pada program studi ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan ya Prof, perbedaannya apa sih? Nah, mungkin berdasarkan kurikulumnya atau seperti apa yang menjelaskan bahwa ini adalah pasca sarjana terapan gitu Prof. Ya, kita pernah satu kali ya dulu podcast. Nah, itu masih ilmu pemerintahan murni ya, science. Nah, itu tentu standar ya. Nah, kemudian kami menjaring ya melalui alumni, nah, mereka bercerita tentang kebutuhan-kebutuhan yang mereka temui ya di lapangan. Oleh karena itu
kami melakukan pembaruan kurikulum ya ke arah yang lebih dibutuhkan oleh pasar ya dan oleh para alumni. Nah, berdasarkan masukan itu kami merumuskan kurikulum yang lebih aplikatif ya yang dikaitkan dengan praktek ya. Nah, seperti umpamanya pada semester 1 itu kalau dulu itu belum ada yang namanya manajemen sektor publik. Nah, padahal yang namanya sektor publik ini adalah ujung pelayanan yang ada di pemerintahan gitu. Seperti apa umpamanya sektor pendidikan, sektor kesehatan, nah kemudian pemukiman dan sebagainya. Nah, ini ternyata apa? Berdasarkan masukan dari para alumni ini, nah dulu itu katakanlah terlampau teoritis. Nah, sekarang bagaimana mereka ingin mendapatkan ya pembelajaran di dalam hal tadi memanage sektor publik ini contohnya salah satunya. Kemudian di semester ini jenjang magister ya Prof? Ya ini magister. Ini kita bahas magister dulu ya. Nanti siap, kita magister aja dulu ya. Kemudian baru doktor. Siap. Ya. Nah, saya lanjutkan ya untuk di semester 2 itu ada beberapa yang baru begitu ya. Nah, jadi di sini seperti umpamanya birokrasi dan pelayanan publik yang dulu itu adalah merupakan mata kuliah pilihan, dan ternyata apa? Berdasarkan masukan dari para alumni ini, nah justru mereka ini katakanlah sebagai fungsi pemerintahan itu kan selain regulasi itu pelayanan publik dan satu lagi adalah pemberdayaan. Nah, itu sangat dibutuhkan. Jadi kami tidak menempatkan itu sebagai satu mata kuliah pilihan. Nah, sekarang ini ditonjolkan ya pelayanan publik ya yang inovatif tentunya yang berguna bagi masyarakat. Nah, kemudian juga ada dinamika kebijakan publik dan perubahan sosial dan isu-isu pemerintahan kontemporer. Nah, ini menggantikan dulu itu ada hubungan pusat dan daerah yang menurut para alumni ini kurang aplikatif ya dimanfaatkan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan terapan ini lebih katakanlah istilahnya membumi yang dibutuhkan di dalam di dalam praktek pemerintahan begitu. Saya kira demikian ya. Bahkan begini ya. Saya tambahkan. Nah, terapan juga ini ada kaitannya juga dengan satu program yang namanya rekognisi pembelajaran lampau ya. Nah, jadi di dalam program tersebut kami mengapresiasi para praktisi, para pegawai yang sudah bekerja dan minimal 2 tahun, dan itu akan dinilai, akan direkognisi, diakui bahwa mereka ya itu pekerjaan sehari-harinya itu bisa ada connecting dengan kurikulum yang tadi sudah dibuat sebegitu rupa mendekati aplikasi ya, aplikatif ya, lebih aplikatif. Nah, ternyata itu nyambung begitu ya. Nah, sehingga mereka tidak perlu menempuh mata kuliah tertentu. Nah, sehingga kalau tadi kurikulum yang terbaru itu memang diciptakan 3 semester insya Allah ya. 3 semester Mbak Nuril itu insya Allah bisa menjadi magister ilmu pemerintahan. Nah, itu sudah berkali-kali ya, mencapai target seperti itu. Namun, dengan adanya rekognisi pembelajaran langsung ini itu hanya 1 tahun. Karena tahun pertama itu banyak similarisasi ya, nah atau bisa terrekognisi ya. Dan ini kami sedang menjalankan program itu sudah 1 semester ya, dan ternyata betul apa yang pelamar sampaikan itu pengalamannya ada similarisasi dengan kurikulum dan direkognisi.
Nah, jadi mereka hanya kuliah 1 tahun, satu semester maksudnya. 1 semester lagi adalah penyusunan skripsi. Jadi mudah-mudahan bukan 3 semester lagi mereka mendapatkan magister, tapi hanya 1 tahun saja. Oke, 1 gitu. tahun. Ya. Penyusunan tesis mungkin ya tadi. Ya, penyusunan tesisnya di semester 2 ya. Gitu. Kalau yang biasa disebut reguler lah gitu ya, itu di semester 3 untuk nyusun tesis. 1 tahun itu perkuliahan. Oke. Begitu. Ini untuk rekognisi pembelajaran lampau atau RPL ini hanya berlaku untuk magister atau di dokter juga? Oh, hanya untuk magister. Magister saja. Ya, dan kebetulan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ini ada 2 ya dengan program studi kesejahteraan sosial baru 2 ya, ilmu pemerintahan dan mungkin yang lain akan menyusul, tapi kemarin itu ya dipilih oleh pusat barangkali karena istilahnya terlihat jelas ya kalau pegawai pemerintah begitu ya. Nah, itu akan lebih tadi ada similarity atau katakanlah ada pengakuan ya dari pekerjaan-pekerjaan mereka yang sesuai. Dan alhamdulillah ini sedang ada penyeleksian yang kedua. Nah, silakan ya Bapak Ibu yang ada di rumah yang sudah bekerja, nah kemudian mencoba ya, ini tentu pembuktiannya ya untuk yang sebelumnya. Nah, ini sedang menjalani perkuliahan 1 semester dan ke semester 2 betul tidak ada perkuliahan lagi yang seharusnya di semester 2 itu sudah ada gitu ya. Nah, jadi tinggal hanya tesis ya? saja. Okay, begitu. Jadi ini kesempatan yang jarang ya begitu ya untuk studi di Magister Ilmu Pemerintahan mengikuti program RPL. Syaratnya hanya tadi 2 tahun sudah bekerja ya. Nah, ini menarik ya Prof ya, menarik sekali. Kenapa? Karena tadi ternyata kurikulumnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan di pasarnya begitu ya. Dan ini dibuktikan juga tadi kalau sudah yang bekerja di bidang pemerintahan ternyata bisa direkognisi juga gitu ya. Artinya memang yang di lapangan sama yang dipelajari di ilmu pemerintahan tuh nyambung begitu ya, ada similarity-nya begitu. Nah, ini mungkin kesempatan ya buat teman-teman yang sudah bekerja tapi pengen kuliah S2. Nah, ini lumayan ya mempersingkat waktu ya Prof ya gitu. Kapan lagi ya kuliah magister cuman 1 tahun ya dapat gelar. Gelarnya ini apa nih Prof? Nah, jadi kita mengikuti yang ditentukan oleh kementerian tentu saja. Jadi gelarnya itu di sini adalah M.I.P. Jadi Magister Ilmu Pemerintahan. M.I.P. Ya, jadi Magister Ilmu Pemerintahan. Tapi saya ingin tambahkan tadi ya. Jadi mengenai perkuliahan disebutkan juga oleh Mbak Nuril. Nah, itu ada konektivitas ya, bahwa kurikulum yang diperbaharui karena ini adalah Magister Ilmu Pemerintahan Terapan begitu, ternyata memang seperti itu ya dari pelamar yang bekerja di pemerintahan begitu kan. Nah, jadi sekarang yang mereka pelajari itu justru hal-hal yang katakanlah sifatnya berkaitan dengan metodologi metodologi seperti metode penelitiannya gitu, penelitian sosial, kemudian berkaitan dengan metodologi ilmu pemerintahannya, dan tentu saja adalah penulisan karya ilmiahnya karena nanti akan membuat tulisan yang namanya tesis itu begitu. Jadi sebetulnya materi-materi yang dipelajari itu bekal untuk membuat outputnya ya gitu. Karena cara prakteknya mereka ahlinya juga sebetulnya ya di lapangan itu. Betul gitu, terekognisi. Tadi sudah disampaikan untuk program magister. Nah, mungkin selanjutnya bisa ya Prof ya kita gali terkait dengan program doktornya. Nah, ini mungkin kan akan berbeda ya. Tadi ternyata kalau di dokter tidak ada untuk sistem RPL ini ya. Gitu. Tapi pasti ada info menarik lainnya nih Prof. Kalau boleh Bapak tambahkan, nah ini siapa saja ini yang sudah
lulusnya yang lulusan dari ini ya, pasca sarjana ilmu pemerintahan ya. Ya, ini juga istilahnya tuh untuk trust ya. Oke, ya. Jadi mengikuti, boleh ya? Boleh Prof. Ini biasanya orang yang banyak tanya. Ya. Lulusannya tuh siapa aja nih? Gitu ya. Jadi di Magister Ilmu Pemerintahan ini beragam beragam profesi ya. Nah, termasuk pamannya tentu saja para pejabat pemerintahan, gitu ya. Seperti dulu Wakil Gubernur Jawa Barat ya, mungkin masih ingat karena ini artis terkenal, Pak Deddy Mizwar. Nah, itu adalah lulusan Magister Ilmu Pemerintahan gitu. Demikian pula dulu Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2015 Pak Irfan Suryanegara. Jadi dari anggota DPRD provinsi itu kalau bohongnya berbondong-bondong gitu ya. Ya, ada Bapak Sri Budi, ada Pak Asep Wahyu, Pak Sahrir, wah ini ya Pak Dadan, Pak Rahmat. Nah, ini berbagai partai ya yang melatar belakangi. Alhamdulillah ini sudah pada lulus bahkan setelah lulus S2 di ilmu pemerintahan ini, nah mereka mungkin ya trust dan istilahnya juga percaya dengan itu. Nah, itu pada ikut ke S3 lanjut kan lagi. Kita ceritakan. Bahkan tadi yang namanya Pak Deddy Mizwar itu di S3-nya bahkan sudah selesai sudah doktor begitu ya. Begitu dengan tepat waktu ya 3 tahun begitu sudah bisa. Ini nggak main-main ya, profil lulusannya ini bisa divalidasi ya gitu. Bahkan mungkin ada di berita ya kala itu waktu wisuda gitu ya. Ya. Nah, ini karena orang hebat semua. Ya. Saya tambahkan waktu wisuda tertentu. Nah, ini ada suatu kebanggaan ya saya sebagai ketua prodi karena waktu itu yang paling cepat ya lulusannya untuk program doktor itu dari ilmu pemerintahan. Dari pemerintahan 1 tahun 10 bulan. Kemudian diumumkan juga oleh Ibu Rektor itu adalah Bapak dan anak. Bapak dan anak sama-sama di wisuda doktor gitu. Nah, itu adalah Pak Dr. Deddy Mizwar dengan putranya ya. Dengan putranya itu Pak Dr. Rakita Dewa ya yang sedang berdinas karena jadi tentara ya. Itu di Papua waktu itu begitu ya. Nah, jadi bapak dan anak. Nah, gitu ya. Ini alhamdulillah dokter ilmu pemerintahan. Kemudian ibu dan anak. Itu kategorinya banyak ya. Lulusan itu dibacakan oleh Ibu Rektor ya. Dan itu adalah lulusan Magister Ilmu Pemerintahan. Nah, jadi ini menambah panjang lulusan Magister Ilmu Pemerintahan itu. Nah, ibu dan anaknya ibunya itu adalah Bupati Bima. Bupati Bima masih ya berjalan. Dan anaknya itu sebenarnya putranya juga dulu S1-nya Ilmu Pemerintahan di PISIP. Nah, sekarang ketua DPRD di Bima. Nah, jadi bupati dengan ketua DPRD-nya ibu dan anak. Begitu. Kalau tidak salah bulan Agustus ya, Prof. Waktu kemarin itu. ininya Dan satu lagi kriteria itu adalah dokter paling tua. Tertua. Ya. Paling semangat sebenarnya kalau paling tua ya. Itulah Pak Dr. Deddy Mizwar. Oke, berarti ini sebenarnya tuh banyak fun fact-nya ya gitu ternyata ya pasca sarjana ilmu pemerintahan ini begitu ya. Dari yang couple wisuda gitu ya sampai ke wisudawan tertua begitu luar biasa. Jadi artinya yang belajar di ilmu pemerintahan itu semangatnya luar biasa begitu ya. Apalagi tadi ada program RPL ya. Harusnya para praktisi ini semakin semangat nih karena kesempatan untuk belajarnya semakin besar dengan adanya rekognisi pembelajaran lampau. Gitu. Oke, Prof, kita lanjut lagi Prof. Tadi ini pada di Mizwar aja tuh dari magister langsung lanjut nih ke program doktor. Nah, ini apa sih Prof gitu yang menarik nih kira-kira di program doktor ilmu pemerintahan? Baik. Nah, jadi ada satu evaluasi terhadap program doktor di kita ya begitu. Ya, maksudnya di PISIP Universitas Padjadjaran, umumnya di Universitas Padjadjaran. Dulu itu kan by riset ya. Nah, padahal yang masuk doktor itu kadang multi entry. Ya. Ada yang bahkan dari teknik begitu ya. Nah, masuk ilmu pemerintahan. Nah,
walaupun beliau itu umpamanya atau beliau-beliau ini ada di pemerintahan ya, rata-rata memang kalau yang sudah masuk S3 ini bahkan menduduki jabatan-jabatan tertentu. Namun basicnya tentang pemerintahan ini secara teoritis kurang gitu ya. Nah, oleh karena itu kami pun melakukan satu perubahan kurikulum terlebih dahulu untuk apa? Untuk meminimalisir kekurangan ya, kekurangan yang namanya pembelajaran by by research tadi. Ya, jadi by research itu tidak ada perkuliahan, langsung saja meneliti. Ya, kemudian seminar usulan riset, kemudian penerbitan jurnal internasional, kemudian tertutup, penelaahan terbuka, begitu ya dulu itu. Nah, oleh karena itu kekurangannya adalah pengetahuan tentang keilmu pemerintahannya. Nah, oleh karena itu dengan melakukan kajian ya, dan juga tentu saja ini ada suatu peraturan dari rektor ya. Nah, itu mesti ada pengayaan istilahnya itu. Nah, di semester 1 gitu ya. Jadi untuk 12 SKS, nah itu ada istilahnya itu kompetensi kualifikasi doktor gitu. Nah, untuk di ilmu pemerintahan itu diisi dengan di semester 1 itu adalah filsafat ilmu sosial, kemudian metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah. Nah, ini karena mutlak ya. Nah, harus menulis ya, tentu saja kalau tidak diajari bagaimana cara menulis ya tentu saja akan bingung ya, begitu ya. Itu ya kekurangan yang dulu. Langsung saja ya pemanya riset. Nah, juga apa yang penting sekali ini adalah perbendaharaan dari teori ilmu pemerintahannya. Nah, dan kebetulan saya dipercaya dengan kepala departemen ya. Nah, mengampu mata kuliah kapita selekta namanya teori ilmu pemerintahan. Nah, jadi komplit dari sisi filsafat ilmu sosial ya. Ini adalah di dalam menemukan state of the art ya, kebaruan-kebaruan atau novelty dari ilmunya, begitu ya. Nah, kemudian dari metode penelitian dan penulisan karya ilmiahnya, dan satu lagi tadi dibekali dengan teori ilmu pemerintahan. Tidak hanya itu saja, di semester 2, nah itu belajar untuk mempresentasikan hasil temuannya. Inilah yang disebut dengan istilah diseminasi. Ya, diseminasi. Nah, itu di forum-forum internasional. Nah, karena apa? Nanti diharapkan ya tulisannya itu akan terbit di jurnal internasional yang terindeks Scopus kan seperti itu. Nah, jadi ini yang katakanlah diterapkan ya pada tahun 2021 pas saya untuk saya jadi ketua prodi Mbak Nuril itu per 1 Februari 2021. Nah, pas ada mahasiswa masuk kemudian ini S3 maksudnya dicobakan. Nah, itu tadi ya yang dikatakan ternyata bisa ya kalau diikuti terus tadi paling itu bisa paling lambat ya katakanlah 3 tahun ya 3 tahun. Nah, dan ada yang lebih cepat tadi 1 tahun 10 bulan atau 2 tahun lah itu ya, atau 4 semester. Nah, ternyata pas begitu ya dengan tadi bekal ya yang disebut dengan pengayaan ya, pengayaan atau kualifikasi doktor tadi ya untuk memenuhi. Saya kira itu ya di S3 ini. Jadi mungkin tadi informasinya bahwa ini tuh multi entry begitu ya. Jadi multi entry. Kalau untuk pendaftar yang berasal dari program studi yang mungkin bukan dari ilmu pemerintahan itu ternyata boleh sekali gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir karena di semester 1 ada pengayakan tadi ya. Kemudian di semester 2 ada diseminasi, baru setelahnya riset ya. Prof ya gitu ya, membuat output disertasi mungkin seperti itu. Oke, nampaknya informasinya ini udah cukup terbayang ya terkait dengan program pasca sarjana ilmu pemerintahan gitu. Mungkin pertanyaannya nih Prof yang selanjutnya, kira-kira apa ya yang membedakan program pasca sarjana ilmu pemerintahan yang ada di Unpad nih gitu ya, di FISIP Unpad dengan mungkin ilmu pemerintahan yang lainnya?
Nah, ini mungkin jadi alasan nih buat teman-teman kenapa sih harus milih ilmu pemerintahan FISIP Unpad begitu, Prof. Ya. Jadi di dalam pembuatan kurikulum kami juga ingin menunjukkan sesuatu kekhasan, ya. Begitu, kekhasan. Nah, diantaranya di dalam merumuskan itu tidak mudah begitu ya, melihat juga konsentrasi yang sama atau ini mohon maaf untuk S3 itu masih konsentrasi ya, karena program studinya namanya ilmu administrasi ya, barangkali nanti para penonton mana kok belum ada ilmu pemerintahan, itu pilih program ilmu administrasi. Nanti ada 3 konsentrasi, namanya adalah administrasi publik, ilmu pemerintahan, dan administrasi bisnis begitu. Jadi itu, dan terakreditasi A semua gitu ya. Nah, saya katakan tadi bahwa kekhasan ilmu pemerintahan FISIP Unpad ya, pasca sarjana khususnya yang berbeda dengan yang lain itu adalah pada local government process and public policy namanya. Apa itu? Nah, jadi pemerintahan lokal yang banyak digali karena memang sangat diperlukan. Makanya di kami itu ada berapa camat, berapa kepala desa. Nah, itu memang sangat dibutuhkan oleh mereka. Dan ini karena memang difokuskan atau yang menjadi kekhasan di kami. Sekali lagi, local government process. Jadi proses pemerintahan lokal dan public policy. Jadi kebijakan publiknya. Begitu. Nah, itu yang menjadi ciri khas ya di ilmu pemerintahan. Akhirnya terjawab ya apa yang membedakan. Nah, mungkin itu jadi satu alasan ya kenapa harus memilih program studi pasca sarjana ilmu pemerintahan. Nah, mungkin sebagai closing statement, Prof, ini sebelum ditutup mungkin ada tambahan informasi yang perlu diketahui, silakan, Prof. Jadi kalau tadi pertanyaan Mbak Nuril multi entry juga silakan begitu ya. Dan ini memang kenyataan ya. Kebetulan yang menjadi mahasiswa khususnya S3 ya, nah juga tidak membutuhkan S2, tapi kalau S3 itu yang saya katakan tadi itu sudah pada bekerja ya di pemerintahan. Kalau diteliti latar belakangnya itu ada lulusan kimia bahkan dulunya itu, ada hukum, ada ekonomi, ada macam-macam begitu. Tapi karena memegang jabatan pemerintahan, nah ini melanjutkan strata 3 begitu ya. Dan ternyata bahkan dari tentara ya, dari tentara juga. Ini saya bisa sampaikan bahkan yang dari tentara ya, itu waktu itu sudah bintang 2 ya, namanya Pak Imam Edi Mulyono. Selesai doktor dari kita, alhamdulillah oleh pemerintah itu diangkat sebagai duta besar di Venezuela. Gitu ya. Hebat. Gitu ya. Kemudian dulu yang menjadi ketua DPRD kan sebelumnya yang S2 ya. Nah, itu Pak Irfan. Nah, ketua DPRD setelahnya tahun 2015-2020 Ibu Ine juga itu mengikuti program doktor di ilmu pemerintahan gitu ya. Nah, bahkan ada Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 2018-2020 Pak Agus Gumiwang itu juga lulusan dari sini. Ya, termasuk dulu duta besar United Kingdom ya, Pak Dr. Jumala, ilmu pemerintahan juga. Nah, Gubernur Kaltim ya, Pak Isran Nur, begitu kan. Mantan Sekjen DPR RI, Pak Dodi Monek, kemudian ada Wakil Gubernur Jambi, Pak Rory Umar, PLT ya dari Bangka Belitung, PLT yang di mana sekarang tuh di Sulawesi Selatan gitu ya. Nah, yang sekarang menjabat, nah itu dokter ilmu pemerintahan, gitu ya. Nampaknya dari ujung barat, ujung timur ini ya ada begitu ya lulusan dari program pasca sarjana ilmu pemerintahan. Baik, mungkin informasinya sudah cukup lengkap ya. Nampaknya sudah tidak ada alasan lagi kenapa tidak memilih program pasca sarjana ilmu pemerintahan FISIP Unpad, begitu ya, Prof ya. Nah, mungkin untuk informasi sahabat FISIP, jika ingin mendapatkan informasi lengkap terkait dengan pendaftaran program pasca sarjana FISIP Unpad, bisa mengunjungi smup atau smup.unpad.ac.id begitu ya, Prof ya? Betul, terima kasih. Mungkin ada website khusus program studi yang bisa dibagikan, Prof? Cukup ya? Atau boleh kunjungi visip.unpad
unpad.ac.id ya, nanti bisa berkunjung ke website dari program studi masing-masing. Mungkin seperti itu. Terima kasih Prof Nandang atas informasinya, ini luar biasa sekali, dapat insight banyak ya hari ini. Para penonton semua. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.